Kalian tuh saudara Atta Halilintar gitu kan, teman-teman Reza Arab, Prasil Veja dan teman-teman yang punya follower banyak yang selalu pamer mobil mewah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Lockdown kontol ya kan. Intinya gitulah. Oke, nah itu satu. Terus sekarang yang sedang viral itu adalah persoalan dia ke Holy Wings. Iya kan, dia ke Holy Wings alias tempat dugem gitu ya. Kita bisa lihat ya, ini banyak banget yang update, yang ngepost permasalahan ini. Ini salah satunya ya akun yang tadi itu. Dokter Tirta aja sudah mampir dan merasakan suasana Holy Wings new normal. Kalian kapan? Ya kan, ini postingan dari Holy Wings. Terus di sini, new normal sudah bebas kemana-mana. Yang penting ingat masker, social distancing dan cuci tangan ya. Yuk ditiru. Ini captionnya gini ya, caption dari si akun ini. Sementara ini nggak social distancing. Dia ini sampai ngerangkul temen kan ya, yang artinya ini tidak social distancing gitu ya. Mana yang lebih lengkap ya? Oh ini lebih lengkap nih postingannya nih. Urban Asia Com ya kan. Kita langsung di sini aja nih. Nah, ini kan tadi terus ini postingan siapa nih? Oh, ini kayaknya postingan dia nih. Terserah mau bilang gue apa tapi I think this doesn't feel right. Pasien masih banyak-banyaknya terus Dokter Tirta sebagai seorang dokter. Oh enggak, ini bukan satu Dokter Tirta, ini satu orang. Terus Dokter Tirta sebagai seorang dokter malah nge-promote Holy Wings. Woi, dia tuh dokter dengan followers yang banyak anjir. Orang pasti bakal mikir dokternya aja nggak apa-apa nongkrong, ya kita juga boleh dong. Nah, gue juga mikir gitu karena gue followers gitu ya. Nanti akhirnya tempatnya penuh terus karena kebanyakan orang, jadi aturan physical distancing dan lain-lain nggak dilakukan lagi. Apalagi nanti di sana orang-orang pada mabuk, ya makin parah lah karena nggak sadar gitu ya. Kalau yang muncul di situ bukan dokter masih lebih nggak apa-apa ya. Lah ini dokter anjir, kayak beneran ngasih contoh yang buruk di saat yang nggak tepat. Tuh. Dia bukan nggak cuma dokter, dia malah influencer yang otomatis apa-apa diupdate, apa-apa dipost, bawa dus Indomie dipost, ya kan? Pokoknya intinya dipost semua, dapat cewek baru dipost, ya kan? Intinya dipost semua. Jadi gimana ya? Maksudnya apa nggak mikir gitu? Ya gue tahu ini new normal, ya kan? New normal bener. Tapi lo harus lihat nih kabar terbaru COVID. Makin hari itu makin bertambah. New normal ini bukan berarti COVID ini sudah berakhir, dokter. Dokter pasti paham lah. New normal ini PSBB-nya berhenti, tapi kita masih harus jaga-jaga gitu, jaga jarak, harus tetap cuci tangan gitu kan, physical distancing, social distancing tuh harus dijaga gitu. Karena ini lihat nih beritanya, banyak kan masih meningkat gitu loh dokter. Tapi dengan dokter kayak gini tidak mencerminkan gitu. Masa seorang dokter ya kan tidak mencerminkan, ya maaf nih, tidak mencerminkan hal yang baik menurut saya gitu ya. Nah oke, kita next lagi ya. Oke. Nah ini komentar para netizen ya. Giliran orang lain aja yang salah nggak patuhin social distancing, satu Indonesia ngehujat katanya gitu ya. Influencer, dokter atau apalah itu yang ngerasa dia benar, pasti kita yang disalahin. Giliran dokter ini menyebarluaskan social distancing mana-mana, suruh patuhi protokol, dia juga nggak patuhin. Tuh kan? Sebenarnya nggak cuma ini loh. Kemarin tuh banyak kejadian nih sama Rian The Massive. Terus dia nonton bola. Nah ini dia lakukan bukan di masa new normal, malah di masa PSBB malah. Di masa PSBB. Dan bahkan ada orang yang protes ketika dia foto nggak pakai masker, malah ditantang balik sama dia. Sekarang logikanya gini deh dok. Kalau misalkan dokter melakukan itu karena dokter mungkin kesel gitu ya. Dokter udah teriak-teriak tapi nggak ada yang dengerin perkataan dokter mungkin. Mungkin maksudnya gini. Dokter udah pakai ini. Tapi masyarakat masih bandel. Terus dokter tiba-tiba ya udah deh, gue nggak pakai juga deh. Biar lo tahu rasanya gimana kalau melihat gue nggak pakai, misal gitu. Ya itu menurut gue kekanak-kanakan banget. Karena kenapa? Ya jangan fokus sama yang bandel ya gitu, fokus sama yang patuh gitu. Karena kan lo influencer nih, sedikit tidaknya ada yang mengikuti lo gitu. Nggak semuanya tuh bandel, termasuk gue tuh nggak bandel dong. Gue kadang pas awal-awal melihat lo itu gue oh iya kita harus kayak gini. Tapi terakhir gue lihat kok kayak lockdown kontrol kok gini gitu kan. Ya udah gitu. Nah ini apalagi nih, sad banget. Sebagai salah satu nakers, aku awalnya kagum sama doi yang selalu bela-belain bagi-bagi APD dan lain-lain. But sekarang gitu, oke lah bener kata orang-orang, influencer adalah pekerjaan utama, dokter pekerjaan sampingan. Yo jadi influencer yo. Nah ini orang yang bilang ya dok, bukan gua gitu. Halah katanya dokter, kok bisa ke Holy Wings? Kita mau dine in makan aja mikir-mikir bro, gak mau nambahin kerjaan lo. Ngakak. Nah ini bener. Terus nah ini klarifikasi dari Holy Wings ya. Klarifikasi foto dokter Tirta di Holy Wings. Sebenarnya dokter Tirta datang ke Holy Wings untuk melihat Holy Wings Gunawarman karena kita sedang melakukan kolaborasi masker Holy Wings X dokter Tirta, serta mengingatkan agar customer ke Holy Wings wajib menggunakan masker, mengikuti protokol new normal. Tapi kan fotonya kayak gini tuh, gimana tuh? Setelah itu kami membagikan masker kolaborasi kepada beberapa orang, dan foto yang tersebar di sosial media merupakan foto dokumentasi bersama Dr. Tirta. Malah tersebar luas setelah admin kami tidak sengaja menaikkannya.
Tidak sengaja. Banyak banget yang nggak sengaja sekarang ya. Yang tujuan awalnya untuk promosi masker. Jadi sebagai perwakilan Holy Wings kami meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Gini loh, salah paham itu kan nopik sama dengan hoax sebenarnya. Maksudnya kayak kita cuma dengar kata-kata orang, tapi masalah ini fotonya ada nih. Teneng gitu kan. Nah, fotonya ada gitu, dia gini gitu. Gini sama bung-bung yang di samping. Ya, itu kan melanggar protokol menurut saya ya. Tapi apakah saya kurang update gitu? Yang namanya physical dan social distancing itu kan jaga jarak gitu. Nah, terus kan Dr. Tirta kan trending gitu ya di Instagram. Terus dia kayak tidak merasa bersalah gitu ya, tapi ya nggak tahu juga ya ini salah apa enggak, gue belum bisa mastiin juga kan. Dia posting gini nih. Trending loh aneh, hahaha, again and again, padahal lagi persiapan ke Makassar. Apa-apa disebut gitu ya, pengen bantu ini disebut di foto gitu ya. Makasih ya udah viralin campaign new normal di Holy Wing. Holy Wing sekarang jadi restoran. Live musik gak ada karena saran dari saya, katanya gitu. Ah yang bener dok, gak ada live musik. Oke kita cek ya dok ya, kita cek nih. Masalahnya nih dokter ngomong gitu, masalahnya buktinya banyak dok. Tapi kita cek dulu ya, ini kata-katanya dokter yang di TV One ya. Masih inget banget ada yang saya tegur. Saya tegur itu. Oke, saya tegur. Di depan nongkrong kafe. Bor. Bubar bor. Oke. Ngapain jam segini nongkrong Oke. Padahal tuh belum PSBB kan saat itu kan. Yang mati gua. Sebelum Covid menyerang gua pengen party dulu. Oke. Iya, lu mati tapi lu nyebabin dokter-dokter juga mati, Pak. Iya. Matiin lu laporin polisi, bubarin di Blok M. Itu jadi yang Blok M dibubarin, maaf tuh saya ngelaporin. Oh siap. Polda. Karena saya nggak mau kalau kalian masih ingat Oke. ada Itu ya, itu kata-kata dokter itu ya. Nah, ini sekarang kita lihat nih. Nah, kata dia tadi kan Holy Wing udah jadi restoran nggak ada live musik. Ini ada bukti postingan orang lain nih, postingan orang lain. Gue nggak tahu ya apakah ini di hari yang sama ataupun postingan lama. Yang jelas disandingkan dengan kejadian dokter Tirta ini gitu. Duh, Bekasi rame seru parah gitu. Oh, postingan orang lain. Tuh, ada live musiknya tuh. 3 jam yang lalu nih. Ada live musiknya nih. Tuh, gimana dokter nih? Anjing kena sindiran tuh. Konten klarifikasi minta maaf repeat goblok. Termakan omongan sendiri dokter ya. Nah ini oke, ini gue dapat dari ini lagi. Bapak di Indonesia lu gak pernah nyalain lilin coy. Demi satu toko tutup aja lu nyalain catering. Ya kan? Siapa sih? Ya itu semua orang yang di depan McD Sarina. Kalau gue bilang lah gue gak salah apa-apa, gak ada yang positif gitu. Tapi gara-gara aksi yang lu buat itu ngebuat semua satu Indonesia merasa sia-sia perjuangannya. Bang. So mereka akhirnya ikut keluar, tau gak? Dan ketika nanti di akhirat diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lu akan ditanya nanti, lu kok gue masuk neraka karena gara-gara lu bisa ngegiring opini seluruh masyarakat untuk keluar rumah gara-gara ayam goyang. Oke, gitu ini dulu ya. Tadi kan bawa Allah Subhanahu Wa Taala ya, oke? Kalian tahu nggak Holy Wings itu tempat apa? Itu aja sih. Ya gue maksudnya gini loh. Gue bandel gitu ya. Ketika gue memprotes orang dengan cara bad boy. I'm a bad boy. Cara-cara yang gas gitu ya. Membawa nama Allah dengan ya udah deh nggak usah bahas agama. Oke, next nih kita lihat ya postingan orang nih, ini dari Billy Oscar. Satu hal positif yang bisa kita pelajari dari Dokter Tirta adalah bagaimana bisa terus viral dan menjadi dokter yang tarif dalam kurung endorse-nya termahal from this to this. Wah anjir. Gue sempat ngeliat tuh ya postingan Dokter Tirta soal endorse. Tapi titik geng, bener-bener titik isinya endorse gitu. Maksud gue, lu kan lagi sibuk gitu ya. Ya gue nggak tahu nih sibuknya beneran sibuk karena kan gue nggak tahu, gue nggak ikut ke lapangan dan gue juga nggak pengen sih gue ampun dah gue nggak mau gitu karena gue takut gitu ya, gue takut. Tapi yang gue lihat tuh ya postingannya kan dus atau apa bantuan, tapi storynya tuh titik tuh endorse semua. Ya nggak salah sih, dia kan influencer gitu ya. Ya positif thinking aja lah gitu ya. Oke, next lagi ya. Karma itu nyata bro, mana yang punya niat tulus dan yang pura-pura akhirnya diperlihatkan Tuhan bahkan dari orangnya langsung. No comment gue. Sekarang dia yang giring opini orang untuk keluar hanya untuk clubbing. Oh kurma memang nyata. Lebih respect sama orang-orang yang terang-terangan bilang dia nggak percaya corona konspirasi lah apalah, terus nongkrong di mana-mana daripada yang keluar-keluar tentang corona mengajak mematuhi aturan pemerintah tapi malah kayak begini. Respect, beli jaring. Tapi ingat, gue setuju sama lo soal konspirasi apapun kecuali konspirasi agama.
Terus dia bilang gini, akhirnya tahu sekarang Dokter Tirta ternyata dokter spesialis marketing anjir. Susah-susah desain, susah-susah dibagiin, digoreng jadi sayap goreng. Gak apa-apa deh, jangan lupa ya guys pantengin Holy Wings buat dapat maskernya. Ada 5.000 pitch kalau nggak salah. Tetap aja promo gila. Oke. Nah itu tadi geng, ya kan komen dari orang-orang, terus juga ya itulah ya yang terjadi sama Dokter Tirta ya. Terus kita cek lagi nih, Dokter Tirta tuh sempat menyindir kan, menyindir Atta Halilintar dan Reza Arab. Kita lihat dulu sindirannya nih. Kalian tuh saudara Atta Halilintar gitu kan, teman-teman Reza Arab, Rachel V-nya dan teman-teman yang punya follower banyak yang selalu pamer mobil mewah di setiap Instagram dan YouTube-nya. Itu kan. Ya, tolonglah jual satu mobilmu dan berikan itu donasi ke teman-temanmu kalau emang kamu real pahlawan di sini, men. Jangan cuma manfaatin follower buat pribadi. Wah, anjay. Dar. Oke, gue nggak butuh ini Arab sih. Intinya Arab bilang dia bayar pajak, nah harusnya pajaknya untuk membantu COVID. Ya ada benernya sih, tapi kadang kan pajak ini kan dipergunakan untuk menggaji pegawai negeri sipil, pembangunan daerah segala macam kan. Ya maksud gue gini. Sekarang gini deh, saat dia ngomong kayak gini, yang gue tahu nih, gue sebagai sahabatnya Atta, gue sudah melihat Atta tuh udah ngomong bahwasanya, bukan ngomong sih, gue udah melihat sendiri tuh Atta tuh sampai stop pembuatan filmnya dia Asyap Men, dan dia udah ngasih bantuan. Tapi gak dipublish lagi-lagi. Sama kayak kasus masjidnya dia. Kasus masjidnya dia gak publish karena menurut dia itu gue gak butuh exposure lagi geng dari membantu masyarakat ini. Yang gue butuh tuh pahala. Gue udah punya duit, gue udah punya nama. Itu yang ditanamkan Atta gitu. Sampai akhirnya dia ngomong kayak gini. Gue gak tahu ya apakah Atta itu posting soal bantuan dia terhadap masyarakat yang terdampak COVID, yang soal gaji YouTube-nya dia untuk masyarakat itu, apakah setelah si dokter ini ngomong apa sebelum, gue gak tahu. Yang jelas Atta ngomong, gue akan bantu masyarakat dengan gaji YouTube gue. Bro, harga mobilnya dia gak sebanding dengan gaji YouTube-nya dia. Gue jamin harga mobilnya dia yang disebut-sebut sama ini. Terus gini deh, kata dia kan jangan memanfaatkan followers kalian doang gitu kan. Lalu yang lu lakuin apa ketika pet promote dan instastory lu sampai titik-titik itu bukannya memanfaatkan followers? Kenapa sih harus mengucapkan kata yang lu sendiri melakukan gitu loh? Ya menurut gua nih dok. Tapi ya nggak tahu ya. Gua jujur gua ngomong kayak gini nih bukan berarti gua nggak senang orangnya, enggak. Tapi menurut gua gitulah ya. Ketika kita terlalu banyak omong pada akhirnya tuh ngelantur gitu. Walaupun sebenarnya mungkin hatinya baik, dia melakukan hal baik. Tapi karena ngomong terus ya, bacot terus akhirnya hal-hal yang tidak seharusnya diucapkan terucapkan gitu, dan tidak seharusnya dilakukan ya gitu tadi kan. Dan yang lucunya gue tidak pernah melihat klarifikasi sih, maksudnya yang kayak dia ngomong langsung gitu minta maaf ke Atta atau apa, gue nggak pernah melihat itu. Tapi ya udahlah ya itu pribadi masing-masing gitu. Ini udah panjang banget gue ngomongnya. Yang jelas di sini gue tidak membenci, dan di sini gue bukan melepaskan unek-unek pribadi gue, enggak, tapi gue di sini meriak atau membacakan atau menampilkan hal-hal yang ada di media sosial. Jadi gue membahas ini bukan atas dasar statement gue pribadi, tapi gue membacakan statement orang, yang artinya gue menampilkan kembali gitu. Gue merangkum hal yang ada di media sosial tentang Dokter Tirta. Oke geng, kalian boleh komen apapun, pro dan kontra itu udah biasa gitu. Ada yang senang, ada yang tidak senang, itu hal yang biasa. Yang namanya kita hidup udah pasti ada yang suka, ada yang enggak gitu ya. Oke geng, thank you banget udah nonton konten ini. Jangan lupa follow Instagram gue, subscribe channel ini, dan tinggalkan komentar kalian di bawah sebanyak-banyaknya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kamar Cherry. Kau masih berteriak di dalam kastil, lari begitu cepat di atas treadmill. Hidup panjang penuh warna bagi tekstil. Mama bangunkan pagimu dengan fresh meal. Buas karena mamamu beruang. Bahkan tidurmu pun kau anggap berjuang. Tetesan liurmu berisi andai-andai. Dalam mimpi banyak rintangan kau bantai. Dongeng yang bercerita, gantikan setiap bukti dan fakta. Karir butaku yang sibuk meraba, kau cuma peduli wanita narkoba. Cabe, gang, pedofil, get a bang. Dollar bill, make it rain. Can you feel what I'm saying? Lirikku memang sakit, butuh vaksin agar tak terjangkit. Bicarakan soal hidup pahit, jangan lupa investormu hampir pamit. Kita pernah di satu stereo, ego dan malasmu yang jadi rodeo. Tak perlu jilat layaknya Oreo, karena kau sudah kaya semenjak embrio. Semenjak